Selamat siang teman-teman semua, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Arif Lisending, mahasiswa MIK JTC Semarang dengan nomor NIM 19011569 dari jurusan Manajemen Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang lisensi. Untuk tujuan daripada pembuatan video presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ITK Bisnis dan Profesi yang dibawakan oleh dosen Bapak Muhammad Danuri Eskom MKom. Apa itu lisensi? Lisensi adalah pemberian izin untuk memproduksi suatu produk atau jasa tertentu, di mana produk atau jasa tersebut sebelumnya sudah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Lisensi sering juga diartikan sebagai suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual, di mana dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima dengan maksud supaya penerima lisensi dapat melakukan kegiatan usaha atau memproduksi produk tertentu dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang telah dilisensikan tersebut. Adapun tujuan daripada lisensi ini, tujuan lisensi adalah untuk melindungi masyarakat dan pelayanan profesi. Tujuan khusus yaitu yang pertama memberi kejelasan tentang batas wewenang, yang kedua menciptakan syarat dan prasarana, kemudian yang ketiga meyakinkan klien. Jenis-jenis lisensi. Pertama, lisensi hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, lisensi massal, dan yang ketiga lisensi merek barang atau jasa. Yang keempat, lisensi hasil karya seni dan karakter. Yang kelima, lisensi pada bidang pendidikan. Yang pertama itu lisensi hak atas kekayaan intelektual. Salah satu jenis lisensi adalah lisensi atas hak intelektual, misalnya perangkat lunak komputer. Pemilik lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat lunak yang memiliki hak paten ke dalam sebuah lisensi. Lisensi atas hak intelektual biasanya memiliki beberapa pasal atau bagian di dalamnya, antara lain syarat dan ketentuan, term and condition, wilayah, teritori, pembaruan, renewal, dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh pemilik lisensi tersebut. Syarat dan ketentuan. Kebanyakan lisensi dibatasi oleh jangka waktu pemakaian. Hal ini untuk melindungi kekayaan intelektual dari pemilik lisensi, karena sering atau adanya perubahan kondisi atau peraturan pemberian lisensi atau pasar. Hal ini juga untuk melindungi pemilik lisensi dari pemakaian lisensi dengan beberapa alamat IP Internet Protokol dalam satu nomor seri untuk satu jenis perangkat satu jenis perangkat lunak. Kemudian wilayah. Pembatasan wilayah adalah batasan pemakaian produk untuk digunakan dalam satu wilayah atau regional tertentu atau terbatas. Sebagai contoh, sebuah lisensi produk atau jasa untuk daerah regional Amerika Utara, Amerika Serikat, dan Kanada, dan tentunya tidak dapat dipakai Indonesia atau yang regional Asia Tenggara. Begitupun juga sebaliknya. Yang kedua, lisensi massal. Lisensi massal perangkat lunak adalah lisensi dari pemilik kewenangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam satu komputer. Rincian lisensi biasanya tertuang dalam kesepakatan lisensi pengguna tingkat akhir End User License Agreement EULA dalam sebuah perangkat lunak. Di bawah Di bawah perjanjian EULA ini, pengguna komputer dapat melakukan lisensi perangkat lunak. Kemudian yang ketiga yaitu lisensi merek barang atau jasa. Pemilik lisensi dapat memberikan izin atau lisensinya pada seorang atau perusahaan dengan tujuan supaya seorang atau perusahaan tersebut dapat menjual produk atau jasa di bawah pemilik lisensi merek dagang tersebut. Dengan lisensi ini, maka pemakai lisensi dapat menggunakan merek dagang atau jasa lisensi
tanpa adanya rasa khawatir dituntut secara hukum oleh pemilik lisensi tersebut karena sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari pemilik lisensi. Dan yang keempat, lisensi hasil karya seni dan karakter. Pemilik lisensi dapat memberikan izin pada seorang atau perusahaan sehingga dapat menyalin dan menjual hak cipta yang mengandung material seni dan karakter. Misalnya suatu perusahaan memproduksi dan memasarkan mainan dengan karakter seperti karakter mainan yang terkenal seperti Doraemon. Dalam memproduksi dan memasarkan mainan karakter tersebut, ini sebelumnya sudah mendapat izin dari pemilik karakter tersebut. Kemudian yang kelima, lisensi pada bidang pendidikan. Umumnya lisensi pada bidang pendidikan berbentuk gelar akademis. Sebuah perguruan tinggi atau universitas sebagai pemilik lisensi dapat memberikan gelar kepada seorang untuk menggunakan gelar akademisnya dalam menimba ilmu dalam kurun waktu tertentu di perguruan tinggi atau universitas tersebut. Atau bisa juga gelar akademis tersebut diberikan pada seorang sebagai suatu bentuk penghargaan kepada orang tersebut. Adapun manfaat daripada lisensi ini, bagi yang menerima lisensi dapat memakai merek memberi lisensi secara aman dan tentunya legal, sehingga penerima lisensi dapat menjalankan secara lancar. Apalagi jika merek yang digunakan sudah sangat terkenal memiliki reputasi yang baik di mata konsumen, maka tentunya akan mendapatkan banyak keuntungan dalam menjalankan usahanya. Sedangkan keuntungan yang diterima bagi pemilik lisensi tersebut biasanya mendapatkan royalti yang besarnya telah disepakati oleh kedua pihak, pemilik lisensi dan pemberi lisensi tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan daripada lisensi ini, pertama itu kelebihan. Yang pertama, jika Anda menetapkan merek dagang, kemungkinan Anda dapat menerima salah satu langsung untuk mendapatkan kembali biaya pendaftaran. Anda juga mungkin dapat menegosiasikan harga untuk tanda Anda dengan pihak lain. Kemudian yang kedua, tugas merek dagang tempat melepaskan Anda dari tanggung jawab yang sedang berlangsung pada menjamin berkelanjutan dan penegakan merek dagang. Anda juga tidak bertanggung jawab yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, Anda mungkin dapat mempertahankan kontrol atas merek dagang Anda dan bagaimana ia digunakan. Kemudian yang keempat, Anda mungkin dapat memperoleh pembayaran royalti yang sedang berlangsung. Dan yang kelima, ini mungkin untuk memaksimalkan eksploitasi dalam hal wilayah, barang atau jasa tertutup dan volume penjualan. Adapun kekurangan daripada lisensi ini, yang pertama, ketika Anda menjual merek dagang Anda akan melepaskan semua kontrol atasnya. Kemudian yang kedua, ini bisa sulit untuk menilai merek dagang Anda dan tentunya Anda mungkin kalah dalam lisensi dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, jika kesepakatan antara pemilik lisensi dan penerima lisensi rusak, maka mantan penerima lisensi dapat menjadi pesaing dan mencari untuk menantang keabsahan merek dagang. Kemudian yang keempat, Anda akan melanjutkan kewajiban dengan lisensi merek dagang. Ini termasuk kebutuhan untuk menegakkan hak atas nama lisensi, misalnya menegakkan pelanggaran merek dagang. Contoh pada lisensi ini ada berapa, yaitu yang pertama, contoh lisensi pada freeware. Itu semua program yang dapat didownload di internet dengan mencantumkan lisensi freeware pada persetujuan pemasangan install software tersebut. Contoh yang kedua ini yaitu pada lisensi shareware, yaitu semua program yang dapat didownload di internet dengan mencantumkan lisensi shareware pada persetujuan pemasaran install software tersebut. Oke, dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa lisensi merupakan pemberian izin untuk memproduksi suatu produk atau jasa tertentu di mana produk atau jasa tersebut sebenarnya sudah dipatenkan oleh yang menciptakan pertama kali. Atau singkatnya, lisensi dapat diartikan sebagai izin untuk menggunakan merek dagang atau jasa sehingga seorang atau perusahaan dapat menggunakan maupun memproduksi serta memasarkan kembali merek produk atau jasa tersebut. Oke, itu adalah beberapa hal yang bisa saya jelaskan dan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.